Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi satu bab meneladan sikap-sikap Yesus itu ada 5 submateri. Maka ini materi yang keempat. Kemarin kita sudah apa saja? Yesus sang pendoa, Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang mengampuni, dan ini yang keempat, Yesus pejuang kesetaraan gender. Lalu masih minggu depan sekali lagi, lalu 2 minggu ke depan ulangan, dan kalian nanti akan PTS gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini tema yang sangat umum dan kalian Bapak yakin sudah memahaminya. Waktu kita belajar tentang laki-laki dan perempuan setara, maka ini akan lebih masuk ke dalam perjuangan manusia dalam menghargai kesetaraan gender. Oke? Kita masuk ke materinya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pengertian kesetaraan gender, kedua perjuangannya, bagaimana menjaga dan mengakui bahwa gender itu setara, dan teladan dari Yesus itu apa sih? Pengertian dari kesetaraan gender dulu nih. Gender itu apa sih? Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus. Genus yang berarti tipe atau jenis. Nah, kemudian berkembang dipakai di masyarakat umum. Gender adalah atau gender berarti sifat dan perilaku. Sifatmu apa? Kita tahu bahwa sifat pada umumnya seorang laki-laki itu berani, tegas, terburu-buru, kadang tidak sabaran, ya kan? Pada umumnya ada juga sifat laki-laki yang tidak seperti itu. Kalau perempuan sifat umumnya apa? Ramah, penyabar, terus lebih pengertian, ya kan? Ya kayak gitu sih. Cerewet. Enggak ya. Itu pada umumnya saja, pada umumnya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, gender itu berarti sifat atau perilaku yang dilekatkan, yang disematkan, yang ditempelkan pada laki-laki atau perempuan, yang merupakan bentukan sosial budaya. Sekali lagi, ini dibentuk oleh sosial dan budaya. Maka baik atau buruk pandangan terhadap gender itu ditentukan oleh budayanya. Misalnya budaya orang Yahudi, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Orang Jawa pun demikian, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Beda lagi di Minang, masyarakat Minahasa, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Itu budaya dan ada kebaikannya sendiri, tetapi memang ada kelemahannya. Walaupun demikian, masyarakat modern sekarang mulai muncul pelopor kesetaraan gender. Kalian mengenal Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak perempuan di masyarakat Jawa. Ibu Kartini memperjuangkan emansipasi wanita. Dan juga dalam masanya di masyarakat Yahudi, Yesus juga memperjuangkan hak-hak wanita. Tidak langsung Yesus demo atau seperti Raden Ajeng Kartini ya, bukan itu. Yang dilakukan Yesus adalah memiliki pikiran yang adil, memiliki hati yang adil, memiliki mata yang adil ketika melihat seorang perempuan. Yesus punya sikap untuk adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, laki-laki maupun perempuan setara dalam martabatnya. Next. Kenapa tidak mau next? Oh, ini ada. Nah, kesetaraan gender perlu diperjuangkan dimanapun. Yang namanya ketidakadilan itu harus dilawan. Karena apa? Allah menciptakan kita ini sama loh, sama-sama baik, punya benih kebaikan dalam laki-laki maupun dalam perempuan. Walau tugas dan tanggung jawabnya berbeda,
Laki-laki dan perempuan tetap memiliki martabat yang sama dan harus dihargai dengan cara yang sama. Salah satu alasan perlakuan tidak adil di dunia ini itu jenis kelamin. Jadi jangan ada anak-anak yang memandang teman-temannya dengan tidak adil. Wah, aku pokoknya mau bermain hanya dengan laki-laki karena perempuan itu tidak menyenangkan. Aku hanya ingin main dengan perempuan karena laki-laki tidak menyenangkan. Milikilah mata yang adil, milikilah hati yang adil, pikiran yang adil seperti Yesus, yang memandang setiap laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sama, karena memiliki martabat yang sama pula. Ibu yang memasak di dapur di rumah sama pentingnya dengan ayah yang bekerja di kantor. Anak-anak perempuan yang belajar memasak di dapur sama berharganya, sama pentingnya dengan anak-anak laki-laki yang belajar mengolah kebun di ladang. Kalian sama dalam martabat, walaupun dalam mengungkapkan tanggung jawabmu kalian berbeda-beda karena kalian unik. Lihatlah video ini ya. Ini teladan dari Yesus bagaimana harus memandang. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Bahasa Inggris nggak apa-apa ya. But I say unto you that ye resist not Apa evil. artikan? For whosoever shall smite thee on thy right cheek. Yesus sedang mengajar murid-muridnya di Bait Allah. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang kepadanya. Dan inilah yang terjadi. Tanpa ada teksnya kalian harusnya sudah tahu. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Laki-laki itu berkata kepada Yesus bahwa perempuan ini telah tertangkap berzina. Sesuai hukum, perempuan ini harus dirajam. Lalu ia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Lihat apa yang dilakukan Yesus. What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Yang dikatakan Yesus, bagi di antara kalian siapapun yang tidak berdosa, silahkan melemparkan batu yang pertama kali kepadanya. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Yesus bertanya, apakah ada orang yang ingin menghukummu? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Go and sin no more. Kata Yesus kepada perempuan itu, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang yang berdosa, maupun itu laki-laki atau perempuan, perlakuan Yesus sama, mengampuni, mengasihi, dan mendorong agar seseorang itu bertobat dari dosanya. Yesus adil dalam memandang perempuan maupun laki-laki. Apakah kamu juga memiliki sepasang mata yang memandang dengan kasih?
Apakah kamu memiliki hati yang terdorong juga untuk mengasihi? Perbedaan di antara kita tidak menjadikan seseorang itu musuh kita. Karena Allah menciptakan kita semua sama-sama baik, maka berusahalah menjaga kebaikan itu dalam hati. Selamat belajar, anak-anak. Selamat merayakan perbedaan di antara kita. Tuhan memberkati kalian semua. Ada beberapa pertanyaan di Google Form yang Bapak ingin kalian menjawabnya. Jawablah itu setelah menonton video singkat, film singkat berjudul Ceng Ceng Pu, 18 menit, tetapi Bapak rasa sangat berarti supaya kalian punya inspirasi yang banyak. Film itu pernah Bapak tonton ketika di SMP, dan itu mengajarkan kepada Bapak supaya mencintai juga, supaya juga berteman dengan semakin banyak orang. Bapak sungguh senang ketika waktu di SMP Bapak menonton film itu. Juga Bapak dapatkan film itu dari guru agama Bapak. Dan sekarang Bapak teruskan kepadamu. Semoga kalian menikmati film itu, Ceng Ceng Pu. Dan jangan lupa isilah Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi. Bapak tunggu tugas kalian. Selamat pagi.